Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para ikhwan dan akhwat dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita memuja dan memuji Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, sehingga di siang hari ini dapat kita berjumpa di rumah Allah yang mulia ini dalam rangka bermajlis ilmu, menambah ilmu dan pengetahuan kita tentang agama yang mulia ini. Kemudian kita mohonkan kepada Allah SWT salawat dan salam semoga disampaikan kepada arwah Nabi kita Muhammad SAW yang telah berkorban dan berjuang bersama para sahabatnya demi membela agama yang mulia ini, dan sampainya cahaya Islam kepada berbagai pelosok, ke seluruh pelosok dunia ini, penjuru dunia, demi tercapainya kebahagiaan bagi orang-orang yang ingin mencari kebahagiaan di dunia maupun di akhirat kelak. InsyaAllah ini sampai jam berapa? Sampai jam berapa? Hah? Sampai jam? Hah? Mendekati asar. Azan jam berapa? Jam 3:30. Baik. Sesuai dengan pengumuman yang telah disebarkan bahwa pembahasan kita hari ini adalah bagaimana kita seharusnya mengagungkan Al-Quran. Sebenarnya sudah diketahui bahwa salah satu rukun iman adalah percaya kepada kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara kitab suci tersebut adalah Al-Quran Karim, merupakan kitab yang paling mulia di antara kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam beriman kepada Al-Quranul Karim ada beberapa hal yang wajib kita ketahui. Sebenarnya yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran maupun Rasulullah SAW sampaikan dalam sabdanya. Bagi ahlu sunnah wal jamaah, membela Al-Quran adalah merupakan hal yang sudah biasa di dalam dakwah mereka, bukan karena adanya celaan ataupun makian ataupun pelecehan dari non-muslim. Oleh sebab itu, membela Al-Quran bukanlah dengan bentuk musiman atau silakan temporer saja, tetapi kita berusaha membela Al-Quran itu ya pada setiap waktu dan di sepanjang hidup kita. Mungkin ada yang bertanya, kalau begitu capek demo terus Ustaz? Ya kalau caranya membela dengan demo ya capek, ya kan? Tapi membela Al-Quran itu bagaimana seharusnya? Ini yang menjadi pertanyaan. Ya, hakikat yang sebenarnya membela Al-Quran itu bagaimana? Ya. Kemudian sebuah asumsi yang keliru bila beranggapan ya ketika tidak adanya yang atau sebagian kita tidak mendukung atau tidak ikut di dalam gerakan-gerakan aksi yang bentuk mengumpulkan massa, lalu dianggap tidak membela Al-Quran karena menyebar sekali di mana, menyulitkan gitu ya, membuat orang jadi dilema, diancam atau dituduh bahwa kamu ini tidak membela Al-Quran kalau tidak ikut aksi tersebut.
Tentu ini suatu asumsi yang keliru, bahwa membela Al-Quran tidak cukup dengan bentuk aksi. Bagaimana seharusnya kita membela Al-Quran tidak hanya dalam 1 hari atau 2 hari, tapi dalam sepanjang hidup kita. Maka oleh sebab itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah semenjak mulai terjadinya pelecehan terhadap Al-Quran oleh kelompok-kelompok yang menyimpang dalam Al-Quran, terutama terjadi tragedi yang dikenal dengan tragedi fitnatul khalqil Quran di masa Imam Ahmad. Ya, awal terjadinya, mulainya pelecehan Al-Quran itu, penghinaan kepada Al-Quran itu terjadi di masa Imam Ahmad, di mana orang-orang yang terpengaruh dengan pemikiran filsafat atau dengan dikilakan setelah dipindah ke diistilahkan ilmu kalam, mereka mampu mempengaruhi penguasa saat itu, yaitu Khalifah Ma'mun, salah seorang penguasa dari Bani Abbasiyah, yang memaksakan doktrin Al-Quran kalamullah makhluk. Al-Quran itu adalah makhluk. Al-Quran adalah makhluk. Para ulama Ahlussunnah wal Jamaah berjuang mempertahankan keyakinan mereka bahwa Al-Quran itu bukan makhluk. Al-Quran adalah kalamullah, salah satu dari sifat Allah SWT. Karena paham mengatakan Al-Quran makhluk akan berefek pada banyak hal nantinya. Maka dari situlah mulainya ada paham-paham yang lain tentang Al-Quran itu. Oleh sebab itu dalam kitab Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, pembahasan ini merupakan salah satu dari topik yang sangat urgen dan penting untuk dijelaskan. Bahwa Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Nah, saat itu terjadi fitnah yang luar biasa, di mana Ma'mun mengerahkan pasukan kekuatan keamanannya untuk menangkap para ulama yang tidak setuju dengan doktrin Al-Quran adalah makhluk. Ditangkap, disiksa, bahkan ada yang dibunuh. Imam Ahmad sendiri, ya, disiksa. Banyak ulama yang dikorban waktu itu. Tapi Imam Ahmad dengan kesabarannya, para ulama menguji bagaimana perjuangan Imam Ahmad mempertahankan kemurnian Al-Quran, keaslian Al-Quran, keagungan Al-Quran itu, di mana beliau berjuang sabar tanpa melakukan gerakan-gerakan aksi kepada penguasa. Walaupun saat itu banyak orang yang ketika Imam Ahmad ditangkap, dimasukkan dalam lubang, itu sudah berdatangan pemuda-pemuda bahwa penguasa sudah keterlaluan. Bagaimana kabar mereka bertanya kepada Imam Ahmad, kalau kita mengkudeta, menjatuhkan kekuasaan dan mengganti khalifah. Kata Imam Ahmad, jangan, jagalah darah kalian dan darah kaum muslimin. Jagalah darah kalian dan darah kaum muslimin. Berlangsung dengan kesabaran itu, akhirnya berganti khalifah sampai pada Al-Wathiq billah. Saat itu ditolonglah, Allah menolong mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Akhirnya Imam Ahmad dibebaskan dan akhirnya kembali hidup mazhab Ahlussunnah wal Jamaah dan menyebarnya mazhab Ahlussunnah wal Jamaah berkat kesabaran sang Imam Ahmad. Oleh sebab itu banyak ulama mengungkapkan bahwa Allah telah menolong agama ini dan melalui dua orang. Laki-laki yang pertama ada Abu Bakar Siddiq ketika Yaumur Riddah, ketika banyak orang murtad setelah wafatnya Rasulullah SAW, dan ketika fitnah khalqil Quran. Nah, sebetulnya Ahlussunnah wal Jamaah membela Al-Quran itu dari beberapa sisi. Sebaliknya, penghinaan, pelecehan terhadap Al-Quran itu terjadi dari beberapa sisi juga. Pertama, dalam bentuk keyakinan, ada pelecehan bentuk keyakinan, ada penghinaan, ya, atau penistaan. Ada pula dalam bentuk ungkapan dan perkataan atau sikap. Yang ketiga dalam bentuk amalan dan perbuatan. Yang kedua adalah bentuk ungkapan dan perkataan. Yang ketiga adalah bentuk amalan atau ada tiga. Keyakinan atau berbentuk perkataan. Yang kedua ungkapan. Yang ketiga berbentuk amalan dan tindakan atau perbuatan. Baik, sekarang kita ingin melihat, nanti akan kita lihatkan, kita jelaskan poin-poin apa saja yang harus kita yakini pada Al-Quran. Sekarang kita lihat sedikit bagaimana bentuk penistaan dalam bentuk keyakinan. Penistaan dalam bentuk keyakinan terhadap Al-Quran.
Kenapa ini kita jelaskan? Karena banyak orang tergambar oleh dia bahwa penistaan Al-Quran itu pada batas-batas tertentu. Padahal penistaan Al-Quran itu banyak sekali pandangan-pandangan yang terdapat di tengah masyarakat dan menyebar, bahkan di bidang di dunia institusi akademik. Ya. Nah, contoh dari segi keyakinan, begitu banyak keyakinan yang menistakan Al-Quran seperti pandangan para tokoh filsafat dan ahlul kalam. Yang tadi kita sebutkan, mereka ahlul kalam itu memandang Al-Quran itu bukan kalamul. Ada yang mengatakan bukan kalamullah, ada yang mengatakan kalamullah makhluk. Jadi kalau makhluk berarti tidak perlu dimuliakan, bahkan punya peluang untuk ya dirubah, direvisi. Maka ada juga sebenarnya yang pernah menghebohkan di Indonesia, di mana di atas Al-Quran ditaruh pakaian dalam dari sebuah pondok pesantren, kita tidak sebutkan namanya. Karena mereka menganggap Al-Quran itu makhluk. Kalau makhluk bukan kalam Allah, berarti punya peluang yang banyak, bisa dirubah, bisa direvisi dan segala macamnya. Kan itu makhluk. Ini pandangan dari kelompok yang mengadopsi dari filsafat, karena orang filsafat meyakini bahwa yang namanya wahyu itu tidak ada. Nah, berpindah di dalam satu sekte dalam Islam itu namanya Ahlul Kalam. Ahlul Kalam ini banyak lagi pandangan mereka. Mengatakan Al-Quran itu seperti orang Kullabiyah mengatakan Al-Quran hikayah yang kalamillah, bukan kalam Allah tapi hikayah. Jadi kalau Asy'ariyah dan Maturidiyah mengatakan Al-Quran itu bukan kalamullah tapi adalah ibarah. Imam mengatakan, mereka mengatakan Al-Quran itu maknanya dari Allah, tapi lafaz susunan katanya dari, ada yang mengatakan dari Jibril, ada yang mengatakan dari Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau begitu, maka oleh sebab itu perkembangan dari pemahaman itulah yang lahir sekarang di tengah-tengah kaum liberal, mengatakan Al-Quran itu tidak absolut kebenarannya. Itu sebetulnya untaian lanjutan dari pemikiran yang sudah lama ada, yang dimuncul oleh kaum liberal sekarang, ya, bahwa lafaz Al-Quran itu menyentuh Al-Quran segala macam. Bahkan di sebuah perguruan tinggi terjadi yang meributkan ketika seorang dosen menginjak Al-Quran. Seorang dosen, bukan dosen sekolah umum loh, sekolah agama, sekolah Universitas Islam gitu loh. Jadi biar bapak-bapak tahu bahwa penistaan Al-Quran itu dimulai dari kaum muslimin, bukan dari orang non muslim yang mengaku sebagai Islam. Nanti kita akan katakan efek dari semua ini, kalau orang Islam saja sudah tidak lagi mengagungkan Al-Quran, masa bisa ditunggu orang lain bisa memuliakan Al-Quran? Maka ingin saya terangkan, dan efek ini banyak, pemikiran ini banyak sekali di kampus-kampus itu. Maka mereka punya konsep ingin mengoreksi hukum Al-Quran, mengatakan hukum waris dalam Al-Quran itu adalah zalim. Wanita menzalimi Islam menzalimi wanita, itu melecehkan Al-Quran enggak? Hah? Menistakan Al-Quran enggak? Menistakan. Menuduh Islam tidak adil dalam bagi warisan kepada wanita. Islam mengekang wanita karena mewajibkan pakai hijab. Islam memiliki hukum, Islam hukumnya hukum kejam, hukum rimba. Karena atau mengatakan hukum Islam adalah hukum barbar, karena dia mengkisas orang yang membunuh orang lain, atau memotong tangan pencuri, atau merajam orang yang sudah menikah berzina. Itu termasuk melecehkan, menistakan Al-Quran enggak? Hah? Menistakan. Nah, ini yang ingin kita sampaikan, bahwa menista Al-Quran itu sebetulnya hampir setiap hari ada di negara kita ini. Kenapa ini sampai? Nah, itu yang kita bela, membenarkan keyakinan ini dulu ini. Siapa yang sehari-hari membenarkan keyakinan umat tentang Al-Quran itu? Ya, itulah Ahlussunnah, berdakwah terus tanpa ada henti, menerangkan keyakinan yang benar kepada umat tentang Al-Quran. Sekarang mengolok-olok orang yang menjalankan sunnah, atau orang mengatakan malaikat Munkar dan Nakir belum menanya seseorang karena begitu ramainya orang di kuburannya. Ini mengolok enggak? Menghina enggak? Meleceh. Banyak sekali. Kalau masalah penistaan itu banyak sekali. Mengolok-olok orang yang pakai jenggot, mengolok-olok orang yang pakai cadar,
mengidentikan teroris dengan orang yang pakai cadar, mengidentikan teroris dengan orang yang pakai jenggot, itu menistakan enggak? Lah. Ingat ketika perang Tabuk, orang munafikin mengolok-olok para sahabat. Apa dia bilang kepada sahabat? Ma ra'ayna mithla qura'ina haula'i, ya, argabu butunan wa aqsabu al-sunan wa ajbanu inda liqa. Kita tidak mendapatkan seperti mereka-mereka ini, orang yang makan banyak, suka dusta, omongan banyak dusta, kalau berperang pengecut. Itu yang mereka maksud siapa? Para sahabat. Ungkapan itu apa jawaban Allah terhadap mereka? Qul, kata Allah dalam surah Taubah, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru faqad kafartum ba'da imanikum. Apakah dengan Allah dan ayat-ayatnya dan dengan rasulnya kalian berolok-olok? Kalian bersenda gurau? La ta'tadiru, jangan cari-cari alasan. Faqad kafartum ba'da imanikum, sungguh kamu telah kafir setelah beriman, kata Allah Subhanahu wa taala. Karena kisahnya itu, ya, orang munafik itu tujuannya sebetulnya hanya sekadar berolok-olok, melecehkan para sahabat gitu. Ya. Tapi Allah mengatakan mengolok sahabat, kok dihukum dengan sama mengolok Allah dan Rasulnya dan ayatnya? Kenapa? Karena mereka diolok. Kenapa mereka diolok? Karena mereka mengikuti Rasulullah. Sekarang orang berjenggot, kenapa diolok dia? Orang bercadar, kenapa diolok dia? Orang celana cingkrang, kenapa diolok dia? Pernah nggak orang-orang yang perempuan-perempuan yang keluar dengan setengah paha pakaiannya itu pernah diolok nggak? Pernah diolok nggak, Pak? Kenapa? Mulia? Hah? Pernah diolok nggak? Nggak pernah. Berarti apa tujuannya mengolok orang celana cingkrang, orang pakai jenggot, orang pakai cadar, orang berpakai hijab besar? Apa tujuannya? Dikatakan itu dalam budaya Arab, kamu jangan sok ke Arab-Araban. Ini mengolok nggak? Banyak, dan itu bukan dilakukan oleh orang awam, orang-orang yang dianggap sebagai tokoh Islam. Ini penista-penista Al-Quran ini. Kalau ada orang mengatakan hukum konstitusi atau ayat konstitusi lebih tinggi derajatnya daripada ayat Al-Quran, ini menistakan Al-Quran nggak? Menistakan. Hati-hati kita. Banyak sekali penistaan Al-Quran di Indonesia nih, yang muncul dari mulut orang-orang yang dianggap seorang Muslim, tokoh Islam. Kita ingin membuka mata masyarakat. Apa hakikat dari menistakan Al-Quran itu, dan jangan kebawa-bawa oleh apa mereka. Tadi ayat surat Taubah itu yang kita bacakan, mereka kan mengolok sahabat, tapi Allah katakan apakah dengan Allah dan ayatnya dan Rasulnya kalian berolok? Padahal diolok anak sahabat. Dia bilang sahabat apa? Banyak makan, ya, banyak omong kosong, pengecut. Kan dia Allah kayaknya kalau menurut orang zaman sekarang ya enggak, ya biasa-biasa saja, ya kan? Tapi bukan hal yang biasa itu di dalam agama. Coba lihat, Allah katakan la ta'taziru, jangan cari-cari alasan. Karena orang yang mengatakan itu di dalam hadis sebutkan dia mengejar Rasulullah SAW. Dia mengatakan innama kunna nakhudu wa nal'ab, karena dalam Al-Quran sini disebutkan, ya, mereka katakan kami hanya sekedar berolok-olok untuk menghibur di kecapean dari perjalanan yang panjang ini, sekedar berolok-olok, membuat lucu. Dan kadang-kadang dalam ceramah, kadang-kadang ya seloro terjadi di dalamnya apa? Pelecehan Al-Quran, pelecehan hukum Al-Quran, pelecehan orang menjalankan Al-Quran. Kalau kita mengagungkan Al-Quran, pasti kita mengagungkan orang yang mengamalkan Al-Quran. Nah, ini yang ingin kita buka mata masyarakat. Apa hakikat menistakan Al-Quran, bagaimana saja bentuknya yang terjadi, ya, di tengah masyarakat kita, agar mereka tahu betapa banyaknya kejadian-kejadian yang isinya atau intinya adalah
apa? Menistakan dan melecehkan Al-Quran. Itu contoh. Itu sebagian contoh. Masih banyak ungkapan-ungkapan. Kalau ada orang mengatakan Tuhan membusuk, pernah ribut juga ya dalam berita itu ya. Hah? Itu melecehkan Al-Quran enggak? Menistakan Al-Quran enggak? Mengatakan Tuhan membusuk. Atau ada lagi mengatakan area bebas Tuhan. Nah ini ya, kita harus sadar bahwa konsep seperti ini banyak menyebar di pemikiran seperti menyebar di institusi-institusi pendidikan Islam. Salah satu konsep mereka sekarang ini dalam menjauhkan umat Islam bukan mengambil Al-Quran dari tangan mereka, tapi mengambil pemahaman yang benar dari mereka. Al-Quran silakan baca, silakan dibeli, silakan dicetak, tapi pemahamannya itu yang sudah mereka pelintirkan. Ini gerakan teratur sebetulnya, sehingga bermacam penafsiran, penyimpangan-penyimpangan terjadi. Jadi gerakan ini teratur sebetulnya. Sudah ada gerakan menjauhkan umat Islam dulu dari ajarannya, itu sudah dirancang. Sehingga mereka mempunyai sistem baru pengganti ulumul Quran disebut ilmu hermeneutika untuk sebagai cara menafsirkan Al-Quran. Yang mana ilmu ini adalah ilmu cara metode menafsirkan Injil dan Taurat dan Injil. Wah banyak sekarang. Kalau kita cerita banyak sekali di mana di sana ya penyimpangan-penyimpangan dalam yang hakikatnya adalah menistakan Al-Quran. Bukan hanya yang terjadi baru kemarin. Ya mudah-mudahan ini ada hikmahnya sehingga umat belajar apa saja sih bentuk-bentuk menistakan Al-Quran. Taib. Kemudian itu rentetan dari pemikiran kalam. Pandangan sufi batiniyah, sufi batiniyah. Kita tidak menyalahkan semua sufi ya, jangan salah paham nanti. Sufi itu bertingkat-tingkat. Ada namanya sufi batiniyah, di mana mereka mengatakan bahwa berpegang kepada zahir Al-Quran itu membawa kepada kekufuran. Dan bahkan lebih mereka mengagungkan perkataan dari wali-wali mereka daripada Al-Quran. Kenapa? Karena kalau Al-Quran diterima Rasulullah SAW dari Jibril, Jibril baru dari Allah kata mereka. Kalau imam-imam mereka, tokoh-tokoh sufi yang sudah ya, yang masuk kita ini yang ekstrim ya, mengatakan mereka mendapat ajaran itu langsung dari Allah. Hadatsani qalbi an rabbi. Kami ngambil pelajaran ini langsung dari Allah. Kalau Nabi ngambil Jibril. Maka di situ sampai mereka punya doktrin bahwa wali lebih tinggi daripada Nabi. Wali lebih tinggi daripada, dan mereka berpendapat apa yang dikatakan wali itu lebih tinggi daripada Al-Quran. Karena Al-Quran kenapa? Al-Quran itu masih melewat Jibril. Kalau imam mereka ini, wali mereka ini langsung ngambil wahyu dari mana Jibril ngambil. Itu ada doktrin itu menyebar. Nah ini kita nggak tahu ini bentuk apa saja terjadi apa penistaan itu. Itu contoh. Yang lain lagi, umpamanya Syiah Rafidhah. Syiah Rafidhah paling dahsyat dalam menistakan Al-Quran. Pertama mengatakan Al-Quran sudah dirubah-rubah oleh para sahabat. Termasuk menistakan nggak? Mendukung para sahabat dalam merubah Al-Quran. Bahkan dalam Usul Kahfi sendiri, itu kitab yang menjadi pedoman utama dari aliran Syiah Rafidhah itu mengatakan Al-Quran sekarang ini, Al-Quran yang benar itu menurut mereka sekarang berada di tangan Imam Muntazar mereka, Mahdi Muntazar. Dan mereka menyebutkan yaitu 3 kali lipat dari besarnya pada Al-Quran kita ini. Disebut oleh mereka Mushaf Fatimah. Dan bahkan di dalam kitab Usul Kahfi dikatakan tidak satu huruf pun dari Al-Quran kita ini ada dalam Al-Quran itu. Berarti beda banget Al-Qurannya itu. Di dalam Usul Kahfi mereka mengatakan tidak ada yang hafal Al-Quran itu kecuali hanya a'immah ahlul bait. Mereka mengatakan demikian. Tidak ada yang hafal Al-Quran di masa Rasulullah kecuali hanya a'immah ahlul bait. Jadi Abu Bakar nggak hafal, Umar nggak hafal, semua nggak hafal, para sahabat Ibnu Mas'ud, Ubay bin Ka'ab itu nggak hafal menurut mereka. Padahal riwayat menyebutkan sekian puluhan sahabat hafal Al-Quran. Ini menistakan Al-Quran. Al-Quran dinyatakan tidak asli, sudah dirubah-rubah. Ini biar kita beritahu kepada masyarakat apa saja bentuk pemikiran, pandang-pandang yang menistakan Al-Quran.
Al-Quran. Kita tidak menghafaz panjang itu, tapi nanti kita akan lihat apa saja yang harus kita yakini tentang Al-Quran ini. Kemudian, ya, kemudian perlu kita ketahui bahwa seharusnya bagaimana kita membela Al-Quran itu, ya, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Jangan kita baru ingat Al-Quran saat dilecehkan, ya, oleh pihak tertentu. Tetapi buktikanlah keagungan Al-Quran itu dalam kehidupan kita sehari, ya. Secara tidak disadari, secara tidak langsung, sebagian kita sebetulnya banyak yang melecehkan Al-Quran itu dalam sikap dan tingkah laku kita. Ya, tentu tarafnya berbeda. Kalau melecehkan dalam seperti tadi, dalam ungkapan dan pandangan tadi bisa membawa pada kekufuran, tapi di sana ada penistaan, pelecehan yang tidak disadari oleh umat, walaupun tidak sampai pada tingkat kekufuran. Seperti umpamanya ketika Allah melarang orang berzina, dia berzina, itu menistakan secara tidak langsung. Benar nggak? Ya kan? Dilarang mencuri, disuruh sholat, suruh puasa. Ini termasuk menistakan secara tidak langsung. Kalau dia mengagungkan Al-Quran, tentu dia akan hormati hukum Al-Quran. Perintah Al-Quran ditaati oleh dia. Wah, bukan hanya kalam Allah. Kadang-kadang surat perintah dari bupati aja, ya, begitu mereka takut untuk menyalahi. Nah, ini yang ingin kita terangkan di sini. Termasuk juga mengolok-olok orang yang mengamalkan Al-Quran. Tadi sudah kita sebutkan betapa juga mengolok-olok orang yang mengamalkan Al-Quran sama dengan menistakan Al-Quran itu. Tadi yang kita sebutkan hadis tadi, orang munafikin dan dia olok-olok sahabat. Tapi Allah mengatakan itu menganggap mereka telah mengolok Allah dan ayat-ayatnya dan Rasulullah. Hari ini betapa banyak orang mengolok-olok, ya. Maka kita katakan yang diolok-olok itu justru orang-orang yang memang berusaha, bukan mengatakan maksimal sempurna menjalankan hukum Al-Quran, tidak. Sudah berusaha, ya, untuk memuliakan Al-Quran dalam bentuk praktek kehidupan sehari-hari. Maka saya katakan, ada nggak orang melolok umpamanya orang-orang yang berpakaian tidak menutup aurat? Nggak ada. Tapi kenapa orang-orang yang melolok-olok cadar dan lebih sadisnya itu sering kata-kata cadar itu digunakan tidak pada tempatnya oleh pihak-pihak tertentu? Dan ini sudah saya sering ikuti berita, berkali-kali saya dengar di radio dan TV. Kalau ada perampok pakai topeng atau ikat pala yang menutup wajahnya dan kelihatan mata, disebut bercadar. Yang terbaru adalah berita kemarin ketika 4 orang yang di Yogyakarta, di Bantul, ya, itu apa disebut? Pelakunya bercadar. Itu kan nggak tepat penggunaan cadar itu. Cadar itu nggak pernah dipakai laki-laki, hanya perempuan, dan bentuknya tidak seperti itu. Itu bukan cadar namanya itu. Itu ikat kepala atau ikat muka, menutup muka. Dan dulu sebelum ada istilah cadar, bagaimana menamakan itu? Dulu silakan dia adalah berpakaian mirip ninja. Tapi ada pembunuhan karakter dan ada bisikan-bisikan dari berita-berita itu. Apa tujuannya? Agar masyarakat alergi dengan melihat orang-orang yang bercadar. Teroris, ketika ada yang ketangkap pakai jenggot, dihubung-hubungkan dengan jenggot. Padahal banyak teroris yang tidak pakai jenggot. Bahkan koruptor pun setelah tangkap pakai cadar malah kadang-kadang. Tapi itu sengaja. Coba lihat berita-berita itu, sengaja itu dimunculkan berkali-kali, diulang berkali-kali. Itu tujuannya begitu. Apalagi kalau terdapat umpamanya di rumah tempat teroris itu ada stiker-stiker yaitu untuk apa tertentu gitu, ya. Nah, itu sengaja di-shooting, di-shot dan diulang berulang-ulang gitu. Karena ada tujuan di balik itu. Dan media yang berlaku seperti ini, media-media liberal. Ini perlu kita waspadai. Ini bentuk cara-cara terselubung tanpa disadari, di mana membuat orang alergi dengan ajaran Al-Quran. Itu tujuan begitu. Dan banyak sekali lah praktek-praktek itu yang terjadi di tengah masyarakat kita. Tujuannya satu, membuat orang, bagaimana orang alergi dengan orang-orang yang menjalankan Al-Quran itu. Bahkan sampai sebagian tokoh mengatakan ciri teroris apa? Selalu membawa mushaf, kemudian jenggotan, celana cingkrangan. Itu terungkap oleh seorang tokoh di negara ini. Itu menunjukkan apa sebetulnya?
Ya. Nah, ini yang ingin kita jelaskan, bahwa di banyak sana, di balik sana banyak sekali ya kata-kata, ungkapan-ungkapan yang sinis kepada orang-orang menjalankan Al-Quran. Baik, kita lanjutkan. Lalu bagaimana kita meluruskan keyakinan kita kepada Al-Quran ini? Titik pertama yang harus kita ketahui, kita yakini dalam diri kita, yaitu pertama, Al-Quran adalah kalam Allah yang maha suci. Nah, kalau seandainya salah seorang kita ini dapat surat dari presiden, bagaimana itu menghargai surat, Pak? Hah? Bagaimana kira-kira itu? Hah? Nah, bagaimana sekarang kita tanya balik, bagaimana kita ketika membaca Al-Quran itu, ketika membaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, terbayang nggak itu sebagai kalam Allah? Ketika dia katakan umpamanya, Allah melarang kita untuk bergunjing, untuk makan yang haram, itu terbayang nggak itu sebagai kalam Allah? Kalau seandainya terbayang dan terasa itu adalah kalam Allah saat kita baca, saya yakin kita akan merinding ya bulunya untuk. Nah, itu yang perlu sadar nggak kita saat membaca panggilan-panggilan itu? Allah dalam Al-Quran itu terasa nggak itu? Wah, sekarang ini saya sedang membaca kalam Allah, bahwa perintah-perintah ini adalah perintah Allah langsung ya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita sadar itu, ketika ada perintah pasti kita apa? Ada keinginan untuk mentaati. Kita akan termotivasi untuk mentadaburi kalam Allah. Wah, masa kadang-kadang majalah, maca koran aja kok sangat konsentrasi membaca biar bisa paham maksudnya. Sekarang kok kalam Allah ketika kita baca, kenapa? Ya itu tadi, karena kita tidak menghadirkan suatu perasaan saat membaca itu, ini adalah kalam Rabbul Alamin. Nah, cobalah nanti di rumah praktekkan ya, saat membaca Al-Quran itu rasakan ini sedang apa? Nah, membaca kalam ilah yang agung. Itu diyakini, benar-benar diyakini. Sehingga ketika kita mendengar larangan, mendapatkan perintah dalam Al-Quran, betul-betul itu suatu yang terasa harus kita apa? Patuhi. Ini zat yang menciptakan semua alam jagat raya ini, yang berbicara, yang maha alim, yang maha tahu untuk semua kebaikan hambanya, yang maha pengasih, yang maha penyayang. Kalau itu terbayang saat membaca Al-Quran, saya yakin akan ya merasakan nikmatnya, bahkan rindu. Ini baca Al-Quran aja sekali sebulan enggak. Kalau kita merasakan itu kalam Allah yang menciptakan langit dan bumi ini, pasti kita senang untuk selalu membaca. Maka saya bilang tadi, kalau seandainya Bapak mendapat surat dari seseorang terpandang saja, ya pasti mungkin dilihat, pagi dilihat, sore dilihat ya. Apalagi kalau seseorang yang muda-mudi dapat surat dari pacarnya gitu ya. Ini kalam ilahi. Berapa kali kita lihat sehari? Tapi sekarang mana yang lebih sering dilihat, HP atau Al-Quran? Hah? Nah, kan kita bertanya ya, kita ini main-main mengagungkan Al-Quran atau bukan? Kan kalau benar-benar kita mengagungkan Al-Quran, tentu terlihat dalam bukti nyata sikap kita, bukan hanya karena terprovokasi oleh kalimat-kalimat. Bukan, beragama tidak bisa dengan provokasi begitu. Itu hanya emosional sebentar. Sekarang sudah pada lupa itu bagaimana emosional yang waktu tanggal ada aksi itu, pada turun itu emosionalnya. Karena emosional beribadah itu nggak bisa dipancing begitu, mesti datang dengan ilmu, keyakinan, sehingga dia tidak berubah, tidak berjalan dalam bentuk zaman. Ketika orang ramai ke sana, dia ramai ke situ. Kalau tidak ya tidak. Contoh yang biasa kita lakukan apa? Bulan Ramadan.
Karena zamannya lagi banyak orang salat tarawih, ramai-ramai ke masjid. Habis Ramadan, masjid menjadi gimana? Nah itu, kita selama ini banyak seperti itu. Hanya suka apa? Ya ramai-ramainya itu, gitu. Nah, taib. Mana dalilnya Ustaz? Ketika orang kafir Quraisy dahulu saat Rasulullah membawa ajaran Islam pertama, itu ada yang curi-curi dengar di belakang rumah Rasulullah SAW. Dan tidak sedikit di antara mereka yang beriman. Namun di antara mereka ada yang mencoba menolak kebenaran itu. Allah kisahkan dalam firman-Nya, "Tsumma adbara wastakbar." Setelah itu dia berpaling dan menyombongkan diri. Faqala, "In hadza illa sihri yu'thar." Dia katakan, ini yang dibawa Muhammad ini tidak hanyalah sihir yang diwarisi dari orang sebelumnya. Dikatakan sihir oleh dia. Lalu, "Wa in hadza illa qaulul bashar." In hadza illa qaulul bashar. Dia kata lagi, ini tidak hanyalah perkataan manusia. Apa kata Allah? Allah jawab tuduhan-tuduhannya itu, kata Allah, "Sa'uslihi saqar." Orang itu akan dimasukkan dalam neraka Saqar. Karena dia mengatakan apa? Al-Quran perkataan manusia. Atau menuduh Al-Quran asatirul awalin, dongeng-dongeng orang dahulu. Nah, Al-Quran bukan dongeng, Al-Quran bukan sihir, Al-Quran bukan perkataan manusia. Orang mengatakan Al-Quran perkataan manusia, sa'uslihi saqar, kata Allah. Allah akan masukkan ke dalam neraka Saqar. Ayat lain yang menerangkan, wa innahu latanzilu rabbil alamin. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar diturunkan dari Rabb pencipta sekalian alam ini. Bukan dikarang-karang oleh Nabi Muhammad. Sebenarnya dituduhkan oleh sebagian orang-orang orientalis, ya, yang kemudian pendapat mereka diciplak oleh sebagian orang-orang liberal bahwa Muhammad itu ajarannya diambil dari tong sapa orang Nasrani dan Yahudi, katanya. Nah, kemudian nazala di Ruhul Amin, yang dibawa oleh Jibril yang terpercaya. Jadi Al-Quran turun dari Allah, dibawa oleh Jibril, disampaikan kepada Nabi Muhammad. Tapi apa sifat Jibril itu? Al-Amin. Apa artinya? Amat terpercaya, tidak ada sedikit pun salah dalam menyampaikannya. Tidak sebenarnya dituduhkan oleh orang Yahudi atau yang diikuti oleh orang Syiah Rafidhah mengatakan sebetulnya yang berhak menerima. Jadi kalau orang Yahudi mengatakan sebetulnya Al-Quran itu nabi yang terakhir itu adalah dari keturunan Bani Israel, tapi Jibril menyalahi amanat. Kalau orang Syiah Rafidhah meyakini sebetulnya yang berhak menjadi nabi itu adalah Ali, tapi Jibril mengkhianati amanat. Makanya itu yang Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah, "Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikail fa innallaha aduwwul kafirin." Orang yang memusuhi Allah dan malaikatnya dan rasulnya, Jibril dan Mikail, Allah adalah musuh orang-orang kafir. Itu para mufassirin menjelaskan kenapa Allah menurunkan ayat itu adalah karena orang Yahudi mengatakan Jibril tidak telah merubah atau membawa wahyu bukan kepada orang yang diperintahkan oleh Allah. Ini disebutkan nazala bi ruhil amin, dibawa oleh Jibril yang amat terpercaya. Baik. Dalil lain, tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Al-Quran itu diturunkan dari Rabb, ya, yang menurunkan Al-Quran, Alkitab la raiba fihi, tidak sedikit pun ada keraguan di dalamnya. Ini akan kita jelaskan nanti. Yang dari mana? Dari Rabb sekalian alam. Am yaqulun tarahu, apakah mereka akan mengatakan Al-Quran itu dibuat-buat oleh Nabi Muhammad? Bal huwa haqqum mir rabbika, bal huwa haqqum mir rabbik. Tapi Al-Quran itu adalah kebenaran yang datang dari mana? Dari Rabbmu. Kebenaran datang dari Rabbmu. Ini harus kita yakin. Al-Quran kebenaran datang dari Rabbmu. Baik. Yang kedua, yang harus kita yakin dalam Al-Quran adalah tidak ada keraguan di dalamnya. Dalilnya tadi yaitu, jadi nggak ada yang perlu diragui dalam Al-Quran itu, nggak ada satupun keraguan dan tidak boleh meragui kebenaran Al-Quran. Walau hanya satu huruf nggak boleh. Oleh sebab itu ayat
Pertama ada surat Al-Baqarah. Apa bunyinya? Alif lam mim dzalikal, awal-awal ayat di surat Baqarah, alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi. Enggak ada yang perlu disangsikan karena turun dari Rabb yang Maha Adil. Hukumnya tidak ada yang zalim. Sebenarnya dituduhkan oleh sebagian orang. Ya, hukumnya tidak ada yang kejam. Itu kebenaran dari zat yang Maha Adil diturunkan, yang Maha tahu, yang Maha bijaksana. Nah, ini perlu kita yakini. Jadi jangan ragu, jangan sangsi. Tidak boleh meragui kebenaran Al-Quran itu. La raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Ya, ini perlu dibina keyakinan kita seperti ini. Itu pertama. Maka kalau begitu Ustaz, berarti kalau ada orang meragukan satu ayat, satu hukum dalam Al-Quran, gimana itu? Hah? Termasuk apa dia? Menistakan Al-Quran namanya. Baik. Itu dalil tentang tidak ada keraguan dalam Al-Quran. Maka ketika kita mendengar hukum Al-Quran, perintah-perintah Allah Al-Quran, itu hadir dalam diri kita. Nggak ada sedikit pun ada keraguan dalam Al-Quran itu. Ya, nafi di sini artinya juga larangan. Tidak boleh meragukan satupun isi Al-Quran. Dan tidak ada keraguan dalam Al-Quran. Dalilnya tadi surat Al-Baqarah yang telah kita sebut, surah Al-Baqarah ayat 2 yang kita sebut tadi, zalikal kitabu la raiba fi. Kita di sini memang kenapa Ustaz setiap harus ada dalil? Ya itu, kita bukan bicara omong kosong. Ya, memang apa yang kita yakini ada dalilnya Al-Quran itu sendiri, bukan cerita-cerita. Kemudian ayat sebelumnya yang pernah kita bacakan, yaitu tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Dia Allah yang menurunkan Al-Quran itu tidak ada kedaguan sedikit pun di dalamnya. Ya, yang diturunkan dari Rabb sekalian Kenapa dihubungkan Rabb sekalian alam dengan Al-Quran itu? Kenapa tuh? Selalu disebut tanzilun min rabbil alamin. Artinya ini pedoman untuk alam semuanya. Ini yang menurunkan pedoman untuk mengatur alam ini siapa? Yang menciptakannya. Kan pernah dicontohkan oleh sebagian syodai. Kalau seandainya produk bapak itu Hondanya Jepang, boleh dipakai enggak? Atau mobil bapak ada produk Jepang, boleh dipakai enggak pedoman produk mobil Eropa? Hah? Bisa nggak Pak? Yang menciptakan alam ini siapa? Lalu aturannya siapa yang berhak mengatur? Ya di mana aturannya? Itu. Kalau kita ingin aman, hidup sejahtera, segala macam, di mana dicari? Ingin negara adil semuanya di mana? Ini aturan yang diturunkan oleh Zat yang menciptakan alam semesta ini, yang Dia tahu jiwa-jiwa manusia semua, sifat-sifat manusia semua. Taib. Itu sedikit faedah kenapa disangkutkan dengan Rabbil Alamin, bukan tanzilu minallah, gitu umpamanya. Taib. Nanti kan kita sebut faedah-faedah yang lainnya. Kemudian juga firman Allah, wa in kuntum, maka oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala menantang orang-orang kafir Quraisy, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala abdina fa'tu bi suratin min mithli wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Wahai orang kafir Quraisy, jika kalian sedikit merasa ragu, curiga tentang kebenaran Al-Quran itu, ya, tentang apa yang kami turun kepada hamba kami, fa'tu bi suratin, tolong datangkan satu surat oleh kalian. Surat yang paling terpendek Al-Quran berapa ayat? 3 ayat. Ya, yaitu inna a'tainakal taib, ditantang oleh Allah 3 ayat saja, tolong datangkan surat yang terpendek. Wadu syuhada'akum min dunillah, panggil penolong-penolong kalian dari selain Allah. In kuntum shadiqin, jika kalian benar. Fa in lam taf'alu, nah itu maksudnya saat mereka itu sungguh kalian tidak akan pernah mampu mendatangkan satu surat. Walan taf'alu, dan juga tidak orang-orang setelah kalian nanti sampai hari kiamat. Itu gunanya. Kenapa diulang situ 2 kali? Fa in lam taf'alu walan. Kenapa diulang 2 kali?
membuktikan kelemahan mereka tidak mampu mendatangkannya saat itu di masa Rasulullah SAW, membuktikan sampai hari kiamat tidak akan pernah orang mampu mendatangkan satu surat semisal Al-Qur'an. Maka disebutkan fa illam taf'alu walan taf'alu. Dan waktu Rasulullah diutuskan, orang Arab sangat jaya-jayanya dengan ilmu balaghah, dengan ilmu bahasa Arab yang begitu maju gitu ya, dengan bahasa yang pujangga-pujangganya. Diturunkan Al-Quran mendandingi kehebatan mereka. Allah menantang, jika kalian ragu tentang kebenaran ini, bukan ini adalah wahyu Allah, jika kalian curiga ini bukan wahyu Allah yang diturun kepada hambanya Muhammad SAW, datangkan satu surat saja. Fa illam taf'alu, kata Allah, jika kalian tidak mampu, walan taf'alu, dan juga orang-orang seperti kalian tidak akan pernah mampu nantinya. Kalian tidak akan pernah mampu. Nah, ini menunjukkan apa? Keistimewaan Al-Quran yang harus kita ketahui. Nah, ini menambah keyakinan kita kepada Al-Quran enggak kalau kita mendengar ayat-ayat seperti ini? Sehingga semakin yakin kita kebenaran Al-Quran itu, semakin tidak, supaya tidak masuk virus-virus orang-orang yang mengajak kita untuk apa? Meragukan hukum-hukum Al-Quran. Nah, baik. Bahkan banyak sekali ayat Al-Quran ya yang Allah menantang. Wala in istamatil insu wal jinnu ala ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithli walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira. Seandainya jin dan manusia bersatu ingin mendatangkan semisal Al-Quran ini, tidak akan pernah mampu, walau saling bekerja sama nggak akan bisa. Azim Al-Quran itu. Dan Al-Quran merupakan mukjizat yang kekal sampai hari kiamat. Baik. Kalau saya katakan ini ada buku umpamanya dikarang oleh seorang pengarang, itu semua orang mengakui buku ini bagus. Kira-kira bapak-bapak gimana itu? Gimana melihat buku tadi? Buku ini isinya jujur, ini gitu ya. Jangankan begitu, konsep-konsep ekonomi saja sekarang, buku-buku apa itu motivasi-motivasi aja, betapa orang membacanya berulang-ulang. Sekarang firman Allah ya, yang tiada sedikit pun keraguan di dalamnya. Baik. Kemudian Allah menafikan tidak ada keraguan Al-Quran. Wa makana hadzal Quran ayyuftara min dunillah. Di sini ya, Al-Quran ini bukanlah dibuat-buat dari sisi selain Allah, dari selain Allah. Walakin tasdiqul ladzi baina yadayhi. Tapi Al-Quran ini membenarkan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelumnya. Ya, wa tafsir al-kitab, dan merinci lagi kitab-kitab yang sebelumnya itu. Nah, maksudnya apa di sini Ustaz? Di mana Allah menjelaskan, sebetulnya ini poin yang berikutnya, tapi untuk syahidnya, untuk bukti dalil di sini, la riba fihi min rabbil alamin. Ini ayat yang lain ini, yaitu tiada keraguan di dalamnya dari zat Rabb yang menciptakan sekalian alam. Tapi maksud Al-Quran membenarkan kitab sebelumnya bagaimana Ustaz? Maksudnya Al-Quran itu membuktikan kebenaran yang dibawa oleh Al-Quran sebelumnya, di mana Al-Quran diterangkan oleh kitab-kitab suci sebelumnya, Taurat dan Injil, bahwa akan diutus seorang nabi begini, yaitu Nabi Muhammad SAW ada sifatnya dalam Taurat dan Injil, dan itu dibenarkan oleh Al-Quran. Menjelaskan maksudnya gimana Ustaz? Menjelaskan begini, dulu ada kabar-kabar yang mujmal di dalam kitab yang lalu. Al-Quran, syariat Nabi Muhammad membawa penjelasan yang begitu gamblang. Untuk dalil beriman dari akhirat itu bukan satu dua gitu maksudnya. Banyak, kadang-kadang datang khabar, kadang-kadang bentuk membuatkan kisah, kadang-kadang datang dalam bentuk mengumpamakan bagaimana hari akhirat. Nah, itu dalam Al-Quran yang dalam ajaran agama lalu ada, beriman kepada hari akhirat itu ada, tapi tidak serinci yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Contoh lain umpamanya, setiap Nabi itu memperingatkan tentang bahaya Dajjal, memperingatkan umatnya, tapi Nabi Muhammad memperingatkan bahaya Dajjal dengan memperjelas lagi ciri-cirinya gitu, lebih rinci gitu. Nah, meskipun setiap Nabi memperingatkan umatnya tentang bahaya Dajjal, tapi Nabi kita Muhammad SAW menjelaskan lebih gamblang bagaimana menjawab syubhatnya Dajjal. Seperti Rasulullah mengatakan, dia itu kalau sudah keluar di antara di atas matanya tertulis kafara. Ya, dibaca oleh orang-orang beriman. Kemudian apa? Salah satu matanya itu adalah pesek gitu ya. Nah,
Disebutkan ciri-cirinya. Kemudian disebutkan lagi oleh Rasulullah SAW, dia nanti akan mengaku sebagai nabi. Lalu Rasul menjawab, tidak ada lagi nabi setelah aku, kata Rasulullah SAW. Kemudian dia akan mengaku sebagai Tuhan. Lalu Rasulullah mengatakan untuk mengkanter itu pengakuannya, ketahuilah kalian tidak akan pernah melihat Tuhan sebelum kalian meninggal. Kalian tidak akan pernah melihat Allah sampai kalian meninggal. Ini menjawab. Nah, penjelasan Al-Quran lebih jelas. Nah, itu yang maksud itu, menjelaskan kitab-kitab sebelumnya. Baik. Kita lanjutkan pembahasan kita. Am yaqulun iftarahu, apakah mereka mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah dibuat-buat, ya, atau dibuat oleh Nabi Muhammad? Qul fa'tu bi suratin misli. Katakan kepada mereka, orang-orang musyrikin itu, tolong datangkan satu surat saja semisalnya. Wad'u man istata'tum, seru siapa saja yang bisa kalian panggil untuk membantu kalian min dunillah, dari selain Allah. In kuntum shadiqin, jika kalian benar dalam tuduhan-tuduhan kalian itu, kata Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu poin keberapa tadi? Yang keberapa tadi? Hah? Kedua. Sekarang yang tidak sedikit pun dicampuri oleh kebatilan, dan tidak sedikit pun ada kebatilan di dalamnya. Tidak ada sedikit pun kebatilan di dalamnya. Sampai ada yang mengatakan juga, ya, dalam ungkapannya, Al-Quran itu lebih porno daripada novel. Kira-kira itu cukup melecehkan nggak? Tidak sedikit ada kebatilan di dalamnya. Kan itu menjadi momok dibahas oleh orang-orang liberal, ya. Kok anak-anak harus menyusu 2 tahun gitu, ya, sampai mengeluarkan kata-kata yang porno, kata-kata yang menjijikkan kayak itu, ya. Dan tidak sedikit ada kebatilan Al-Quran itu. Allah SWT menjelaskan, innal ladzina kafaru bidzikr, sesungguhnya orang-orang yang kafir dengan Al-Quran itu, lamma ja'ahum, tatkala datang kepada mereka, wa innahu lakitabun aziz, sungguh Al-Quran itu adalah kitab yang mulia. La ya'tihil batilu min baini yadayhi wa min khalfih, tidak sedikit pun ada kebatilan di hadapannya maupun dari belakangnya. Tanzilun min hakimin hamid, akan tapi Al-Quran diturunkan dari Allah yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Apa maksudnya tidak sedikit pun dicampuri oleh kebatilan dari arah hadapannya, di depan maupun di belakang? Apa maksudnya itu? Para ulama menjelaskan yang dimaksud area yang di belakang atau yang di depan adalah berita-berita yang diceritakan tentang apa yang akan terjadi pada hari kiamat. Wala min khalfi, itu cerita-cerita tentang kejadian umat-umat yang berlalu. Semuanya benar. Kisah-kisah itu nyata adanya, bukan seperti kisah-kisah yang terdapat dalam cerita-cerita dongeng. Tidak, itu begitu adanya. Tidak sedikit pun dicampuri oleh kebatilan. Itu poin yang keberapa? Yang ketiga. Kemudian Allah sebutkan tanzilun min hakimin hamid. Kenapa disebut nama Allah di sini Hakim Hamid setelah menyebutkan Al-Quran? Kenapa? Jadi Al-Quran diturunkan oleh zat yang maha bijaksana, kalau bahasa kitanya, kan? Artinya hukum-hukum Allah, perintah-perintah Allah yang ada dalam Al-Quran itu penuh dengan membawa hikmah. Contoh umpamanya, kalau secara akal, mungkin secara orang yang tidak mampu menggali, ya, hikmahnya mengatakan, kok orang yang membunuh orang dibunuh lagi? Kan jadi 2 jadi terbunuh, Pak. Mending udah 1 terbunuh, kenapa dibunuh lagi? Kan gitu, ya. Logikanya kan gitu, kalau logikanya nggak benar, ya. Membayangkan, masa orang dibunuh lagi? Kan banyak orang terbunuh, kan gitu, ya. Tapi Allah mengatakan apa? Wa innal fil qisasi la hayat. Tapi dalam kisah itu adalah kehidupan. Kok dinamakan kisah hidup? Padahal dibunuh ini. Maksudnya apa? Kalau orang membunuh orang itu di kisos, maka akan menjadi pelajaran untuk orang, maka tidak akan terjadi lagi pembunuhan. Karena setiap orang yang membunuh, dia takut akan dibunuh. Hikmah, Pak. Lalu ada pula orang mengingkari hukum Al-Quran. Masa pencuri dipotong tangannya? Sudah miskin sekarang potong tangannya, umpamanya gitu, kan?
Kan itu zalim gitu. Ya kan? Secara logika orang liberal kan begitu, orang sekuler kan begitu. Tapi kenapa Allah memotong tangan orang pencuri? Karena setiap pencuri kalau tangannya tahu dipotong, gimana? Akan takut dia mencuri. Penuh dengan hikmah hukum Al-Quran itu, Pak. Tapi kalau dibaca oleh hati-hati yang tidak beriman, ya tidak kelihatan itu hikmahnya. Lalu kenapa laki-laki lebih banyak bagiannya dalam warisan daripada perempuan? Apa hikmahnya? Kan itu juga termasuk dikritik oleh orang liberal gitu ya. Kan zalim. Karena wanita dalam Islam itu terjaga dan terjamin hidupnya, Pak. Kalau dia tidak punya orang tua atau punya saudara laki-laki yang berwajib membiayainya siapa? Saudara laki-laki. Kalau dia tidak punya saudara sama sekali yang laki-laki, siapa yang wajib? Adalah pemerintah. Wanita bukan jadi buruh, Pak, dalam Islam itu. Islam lebih sayang kepada wanita. Tidak semuanya yang dipakai oleh orang-orang liberal dan sekuler itu. Wanita jadi naik mobil, jadi tukang parkir. Kejam nggak kepada wanita itu? Kejam, Pak. Islam tidak membolehkan wanita terhormat, sangat dimuliakan. Maka dia memang tidak mendapat warisan yang banyak, karena dia memang sudah uangnya itu tidak kemana-mana. Hakikatnya dia, kalau laki-laki dia punya tanggung jawab kepada saudara perempuan dan keluarganya. Jadi apa yang Allah syariatkan dalam Al-Quran itu penuh dengan hikmah. Ketika mengamalkan itu, kebaikan banyak yang timbul. Tapi kalau hukum-hukum manusia memecahkan masalah, justru timbul 10 masalah. Coba lihat hukum buatan manusia, ya kan? Apalagi dengan solusi macet, semakin ditambah jalan karena semakin banyak persimpangan. Ini hukum Allah, Pak. Yakinlah sepenuhnya. Tidak untuk membuat manusia binasa Allah menurunkan Al-Quran, tidak. Agar mereka hidupnya apa? Selamat, bahagia dunia akhirat. Nah, ini yang ingin kita bangkitkan, keyakinan kaum muslimin pada hukum Al-Quran ini, baik tingkat masyarakat bawah maupun pada mereka-mereka yang ada di pemerintahan. Jangan curiga pada hukum Islam itu. Jangan takut bahwa Islam, kalau Islam diterapkan hukumnya akan menyembelih orang-orang muslim. Tidak. Justru dengan diterapkan hukum Islam, non-muslim menjadi yang ada di negara ini akan terjamin hak-haknya dengan baik. Makanya di masa pemerintahan Islam, di masa Umar bin Khattab atau di masa Rasulullah SAW, ya di Andalus, Islam membuktikan itu semua, di mana non-muslim hidup dengan sangat aman dan terjaga kehormatan mereka. Nah, akibat timbul masalah sekarang, ada teroris, ada apa? Karena Al-Quran, hukum Al-Quran itu tidak dijelaskan, ditutup-tutupi. Ketika permasalahan jihad tidak dijelaskan, orang jadi banyak menafsirkan ayat jihad menjadi jahat. Akibatnya begitu. Nah, oleh sebab itu, kenapa Allah menutup setelah menyebut Al-Quran dengan Hakim, Hamid, terpuji. Semua hukum-hukum Allah itu membawa keterpujian di dalam bertindak, dalam ungkapan, perbuatan, semuanya terpuji. Orang yang menegakkan hukum, orang yang beri hukum, semuanya akan terpuji. Hakimun Hamidun. Ada orang bijaksana tapi belum tentu terpuji tindakannya, Pak. Ada orang terpuji belum tentu dia bijaksana. Maka Al-Quran ini kesempurnaannya. Kalau ilmu ini disadari oleh umat Islam yang duduk di pemerintahan, tentu dia tidak akan punya kecurigaan kepada hukum Islam itu. Justru dia ingin hukum Islam itu untuk ditegakkan, karena membawa kebaikan sekali. Ya, coba lihat di negara kita atau negara-negara yang tidak menerapkan hukum Islam, ya, banyak sekali kekacauan. Jadi kita bukan ini ya, bukan berarti sama sekali tidak ada maksiat, tidak ada kemungkaran. Kalau tidak ada kemungkaran dilakukan oleh Islam, tidak akan ada turun hukum itu dalam Al-Quran.
Bukan berarti kalau hukum Islam diterapkan lalu jadi malaikat semua nggak ada maksiat, bukan begitu maksudnya Pak. Tapi persentasenya jauh ya di bawah. Kita merasakan hidup ya, saya hampir 12 tahun di Saudi atau 12 tahun lebih, itu luar biasa Pak tentramnya. Nggak ada takut rumah nggak dikunci, mobil orang tuh kadang-kadang mobil mewah-mewah itu kadang-kadang habis bensin ditinggal aja di jalan, nggak ada yang nyuri Pak. Mobil nggak ada yang digerasi. Coba lihat itu Bapak yang pergi haji umroh, lihat ketika sholat dikunci pakai gembok gede-gede nggak tokonya? Hah? Udah ditutup pakai kain sedikit-dikit, udah pergi dia tinggal dah. Nikmat sekali ditegakkan hukum Islam itu Pak. Orang terjamin tenang. Ini ninggalkan anak di rumah dan istri was-was, ya kan? Kenapa? Karena nggak ada keamanan. Nah, yakinlah sampai di mana orang menerapkan hukum Islam, Allah akan berikan kepada dia sampai di situ pula kesejahteraan, keamanan, ketenteraman. Taib, lanjutkan. Yang keberapa? Keempat, tidak ada pertentangan dalam Al-Quran. Harus yakini. Karena Allah SWT berfirman apa katanya? Afala yatadabbaruna Al-Quran walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Tidakkah mereka itu mentadaburi Al-Quran? Kalau seandainya Al-Quran itu datang bukan dari sisi Allah, tentu mereka akan menimbulkan Al-Quran pertentangan yang banyak. Tidak satupun ada pertentangan Al-Quran. Cuman kadang-kadang orang yang tidak belajar tergambar oleh ada pertentangan. Nah, ini saya akan berikan contoh. Ini contoh sering-sering saya bawakan. Contoh, kata Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW, "Innaka la tahdi man ahbabta." Hai Muhammad, engkau tidak akan pernah bisa menunjuki orang yang engkau cintai sekalipun. Di sini apa? Kata Allah, tidak akan mampu menunjuki. Ya, di sini dinafikan. Engkau tidak akan mampu menunjuki orang yang engkau cintai sekalipun. Ini ayat yang turun kepada Rasulullah ketika dia ingin pamannya mendapat hidayah. Tapi di ayat lain Allah katakan, "Innaka la tahdi ila siratal mustaqim." Sungguh engkau adalah orang menunjuki kepada jalan yang lurus. Pertentangan apa? Hah? Pertentangan enggak? Kalau orang enggak belajar kelihatan pertentangan, tapi enggak pertentangan tuh ayatnya. Karena hidayah di sini berbeda artinya hidayah di sini. Hidayah yang ayat pertama, engkau tidak akan mampu memberi petunjuk kepada orang yang engkau cintai sekalipun, maksudnya hidayah taufik. Hidayah yaitu ketika orang mendengar ayat Al-Quran masuk ke dalam hatinya dan dia masuk Islam umpamanya. Dia dapat petunjuk. Yang membuka pintu hati orang untuk mengambil hidayah itu siapa? Hanya Allah. Kalau hidayah yang dalam ayat berikutnya, innaka la tahdi ila siratal mustaqim, ini maksudnya hidayah dilala wal irsyad. Hidayah menjelaskan keterangan-keterangan kebenaran dengan dalil-dalil dan hujah-hujah yang jelas. Penting belajar. Kalau tidak, banyak sekali orang-orang orientalis sekarang mencari kelemahan-kelemahan Al-Quran. Orang yang tidak belajar di sini dia mainkan. Contoh lain, contohnya Allah mengatakan dalam surah Al-Imran, "Wa ma ramaita idz ramaita walakinnallaha rama." Kayaknya ayat ini gimana memahaminya? Wa ma ramaita, tidaklah engkau melempar. Idz ramaita, ketika engkau melempar. Loh, ini tidak melempar. Ini ketika engkau pertama dinafikan, sekarang malah melempar. Walakinnallaha rama, tapi Allah lah yang melempar. Kok tadi dikatakan tidak melempar? Itu dibilang lagi ketika engkau melempar. Lalu Allah lah yang melempar. Apa maksudnya? Itu enggak bertentangan. Yang dinafikan Allah pertama, wa ma ramaita, tidaklah engkau menyampaikan lemparanmu ke sasaran yang tepat. Itu siapa yang menyampaikan ke sasaran yang tepat? Allah. Tapi Rasulullah melempar enggak? Melempar isromaita. Ketika engkau melempar itu ya Muhammad, lalu pasir-pasir itu sampai kepada wajah orang musyrikin. Siapa yang menyampaikan pasir tepat kepada sasaran? Allah. Tapi Allah lah yang menyampaikan lemparanmu kepada orang musyrikin itu. Banyak sekali contoh-contoh Al-Quran seperti itu. Tapi bukan berarti ayat Al-Quran saling bertentangan.
Jadi penting Pak, mendalami Al-Quran, mendalami ilmu agama ini penting. Kalau tidak, kita akan terjebak dengan argumentasi orang-orang yang berusaha menjauhkan kita dari Al-Quran. Saya nggak belajar, gimana kalau datang argumentasi itu? Maka yakinlah, dalam Al-Quran tidak ada itu yang kita yakini. Ya, kalau ada ketemu ayat-ayat, kita membacanya seakan-akan ada pertentangan, yakinlah itu bukan pertentangan. Tapi yang dinafikan bukan yang diisbatkan. Maksudnya yang ditetapkan bukan yang diingkari. Tapi apa makna di sini? Apa makna di sini? Ini yang fungsinya belajar, ya kan? Tapi untuk kesimpulan sementara yakin itu tidak ada pertentangan. Baik. Jadi tidak ada pertentangan dalam. Itu poin berapa? Keempat. Yang kelima, tidak ada kebohongan di dalam Al-Quran. Ya, sebenarnya yang dikatakan oleh si kafir itu kan, nggak ada kebohongan dalam Al-Quran. Yang banyak dalam kebohongan itu dalam kitab-kitab yang dia yakini, itu banyak kebohongan itu. Karena kitab yang dia yakini itu bukan Injil yang telah dirubah-rubah itu oleh pengikutnya. Allah sebutkan Al-Quran, yaktubuna kitab aidihim yaquluna hadza min indillahi. Mereka tulis sendiri kitabnya tangan mereka, kata Allah, lalu dia katakan ini adalah kitab dari sisi Allah. Allah terangkan bahwa kitab-kitab yang ada di itu penuh kebohongan. Betul, Al-Quran tidak. Ya, tidak ada kebohongan dalam Al-Quran. Mana dalilnya? Firman Allah yang berbunyi, maka hadisan yuftara. Al-Quran itu bukanlah cerita-cerita yang dibuat, buat. Ya. Kemudian walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi. Tapi adalah kebenaran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, tapi adalah kebenaran, tapi adalah yang membenarkan kitab sebelumnya, wa tafsila kulli syai', dan menjelaskan berbagai hal, hukum berbagai hal, wa hudan, dan petunjuk, wa rahmah, dan rahmat liqaumin yu'minun. Ya. Hadisun yuftara artinya bukan cerita-cerita bohong. Nggak ada. Al-Quran tidak satu pun ada kebohongan. Baik. Berikutnya firman Allah lagi menerangkan tanzil kitabil la raiba fihi min rabbil alamin. Allah yang menurunkan Al-Quran itu dari Allah yang menurunkan Al-Quran dan tidak keraguan di dalamnya dari Rabb sekalian alam. Am yaquluna iftarahu. Lalu Allah mengatakan, apakah orang-orang musyrikin itu, orang-orang kafir itu menuduh bahwa Al-Quran itu dibuat-buat oleh seseorang atau oleh Nabi Muhammad SAW? Bal huwal haqqu min rabbik. Akan tapi Al-Quran itu sebenarnya adalah kebenaran yang datang dari Rabbmu. Tidak ada kebohongan di dalamnya. Ya. Maka terbukti semuanya apa yang Allah katakan itu ada dalam Al-Quran semua. Terbukti dalam kenyataan. Ketika Allah menyebutkan sifat-sifat orang-orang kafir seperti malantar do'ankal yahudu walan nasara, tidak akan pernah reda orang Yahudi dan Nasara kepada kalian. Ya. Ketika Allah menjelaskan itu benar karena Allah tahu watak orang Yahudi dan Nasrani itu. Walau mereka berpura-pura, walantardo, tidak akan pernah reda. Sampai hari kiamat. Lan itu kalau mengerti bahasa Arab itu adalah menafikan untuk segala hal yang mustakbal. Tidak akan mungkin pernah reda mereka. Tidak akan pernah. Yang berkata ini siapa ini? Allah, Sang Khalik yang menciptakan orang Yahudi dan Nasrani. Sekarang percaya kepada Allah atau kepada mereka-mereka yang membela si kafir itu? Kepada media-media yang membela si kafir itu? Percaya kepada siapa? Aman asdaqu minallahi qila. Siapa yang paling jujur ungkapannya kalau bukan Allah? Aman asdaqu minallahi haditha. Siapa pembicaraan lagi yang lebih jujur daripada perkataan Allah? Ya. Maka oleh sebab itu, ya, tidak sedikit pun ada di dalam Al-Quran itu namanya apa? Kebohongan. Yakinlah apa yang diterangkan oleh Al-Quran itu benar kenyataannya. Dan begitu watak mereka, Allah tahu mereka itu. Baik. Kemudian itu yang berapa? Kelima.
Yang keenam, Al-Quran itu terjamin keaslian dan kemurniannya sampai hari kiamat. Nah, perlu tahu dalil-dalilnya ini. Ya. Pertama dalilnya, Al-Quran itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berjanji akan mengumpulkan Al-Quran itu untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di awal turun Al-Quran, di awal turun wahyu, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam takut hilang apa yang dibacakan oleh Jibril kepada dia. Sehingga Rasulullah SAW mengikuti bacaan Jibril. Ya, mengikuti bacaan Jibril. Lalu Allah menegur Rasulullah SAW, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Hai Muhammad, jangan gerak-gerakkan lisanmu agar engkau cepat menghafalnya. Enggak perlu, kata Allah. Ya. Kenapa? Inna alaina jam'ahu. Kata Allah, kami menjamin ya pengumpulan Al-Quran itu dalam dadamu, kata Allah. Inna alaina jam'ahu wa Qur'ana. Kami menjamin untuk Hai Muhammad agar Al-Quran tidak ada yang lupa. Dan itu pula bacaannya dijamin oleh Allah SWT. Karena di awal turun wahyu Rasulullah SAW takut ada yang kelupa gitu ya. Dia mengikuti bacaan Jibril. Maka Allah melarang, la tuharrik bihi lisanaka. Jangan gerak-gerakkan lisanmu. Ya, lita'jala bih, agar engkau cepat menghafal. Lalu Allah katakan, inna alaina jam'al Qur'ana. Tenanglah, kami menjamin untuk itu kamu mengumpulkan Al-Quran itu dan bacaannya dalam dadamu. Ya, fa idza qara'nahu fattabi' Qur'ana. Apabila telah dibacakan oleh Jibril kepadamu, ikuti bacaan Jibril itu. Lalu apakah lain? Tsumma alaina bayana. Kemudian kami juga menjamin menjelaskan maksud-maksudnya kepadamu. Kami yang menjamin menjelaskannya, kata Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Al-Quran itu sudah jelas maksud-maksudnya masa Rasulullah SAW. Itu ayat yang pertama. Ayat yang kedua yang sudah masyhur, apa bunyinya? Inna nahnu nazalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kata Allah, sungguh kami dalam menurunkan Al-Quran itu, sungguh kami akan menjaganya. Sungguh kami akan menjaga, kata Allah SWT. Oleh sebab itu tidak akan pernah ada perubahan-perubahan apa dalam Al-Quran sampai hari kiamat. Al-Quran ini di masa Rasulullah SAW terjaga dengan yang sangat luar biasa. Terjaga dengan sangat luar biasa gimana? Terjaga dalam dua bentuk. Dalam bentuk tulisan dan bentuk hafalan. Kalau bentuk tulisan bagaimana? Rasulullah SAW mempunyai sahabat-sahabat pencatat wahyu. Di antaranya Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Mas'ud, Zaid bin Sabit, dan para sahabat-sahabat yang lainnya. Jadi ketika turun wahyu, Jibril datang, Rasulullah memanggil para penulis wahyu. Kemudian dalam bentuk hafalan, setelah itu Rasulullah membacakan ayat itu kepada sahabat dan sahabat menghafalnya. Ini sedikit saya akan terangkan bagaimana penjagaan Al-Quran di masa Rasulullah SAW dan berikutnya. Nah, itu di masa Rasulullah SAW. Jadi hafal oleh sahabat, sahabat banyak yang hafal. Kemudian juga ditulis, dijaga dalam dua bentuk sisi. Kemudian sahabat yang menulis Al-Quran itu, setelah menulis untuk Rasulullah SAW, yang ditulis itu ditentukan ayatnya oleh Allah dan juga suratnya oleh Allah melalui Jibril. Jibril berkata kepada Rasulullah SAW, ini ayat ini ditaruh dalam ayat yang ada sambungan begini, atau yang ada kisah ini, atau dalam surat ini. Dan begitu pula susunan ayat di setiap surat. Contoh, surat yang pertama turun surat apa? Al-Alaq. Berapa ayat? 5 ayat. Apakah surat Al-Alaq 5 ayat? Tidak. Jadi setelah turun surat ayat berikutnya, Jibril mengetahui ini adalah dalam ayat situ tempatkan, dalam surat itu. Jadi semuanya dari Jibril, dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah ditulis, ditempatkan di sebuah ruangan di rumah Rasulullah SAW. Ini perlu saya jelaskan sedikit karena ini adalah poin penting yang selalu diungkit-ungkit oleh kaum Syiah dan juga oleh orang liberal. Ya, itu sejarah penulisan Quran di masa Rasulullah begitu. Kemudian sahabat setelah menulis, mereka juga menulis untuk diri mereka masing-masing. Ingat, jadi mereka masing-masing juga punya mushaf. Jadi ada mereka punya, maka disebut mushaf Ali, mushaf Utsman, mushaf Ubay, mushaf Ibnu Mas'ud. Yang berbeda itu mushaf, bukan Al-Quran. Kenapa ini saya jelaskan apa beda antara mushaf dan Al-Quran, Pak? Nah, apa beda antara mushaf dan Al-Quran? Perlu banyak belajar kan? Ya.
Apa beda mushaf dengan Al-Quran? Mushaf ya itu boleh dijual, Al-Quran nggak boleh dijual. Bersumpah dengan Al-Quran boleh, bersumpah dengan mushaf tidak boleh. Nggak boleh bersumpah dengan mushaf. Kenapa? Karena mushaf itu makhluk. Kalau Al-Quran kalamullah bukan makhluk. Nah, bedanya. Ya, perlu belajar ya Pak ya. Ya, jadi bersumpah dengan mushaf nggak boleh. Yang boleh bersumpah dengan Al-Quran. Kemudian mushaf boleh dijual, Al-Quran nggak boleh dijual. Karena itu seprofesi sebagian ulama dahulu ada kerjanya yang mencatat Al-Quran lalu dijual. Dia ngambil upah menulis, yang dijual mushaf bukan Al-Quran. Nah, banyak lagi sisi yang lain. Ini tidak terlalu panjang, nanti nggak tersampaikan materi yang seharusnya kita sampaikan. Baik. Tadi maksud saya tadi apa? Bagaimana sejarah penulisan Al-Quran dan penjagaannya masa Rasulullah SAW. Jadi di masa Rasulullah itu sudah terjaga Al-Quran. Banyak yang menghafal dan juga sudah ada yang tertulis di rumah Rasulullah, dikumpul rumah Rasulullah SAW. Dan juga sahabat pun punya mushaf-mushaf masing-masing. Baik, itu di masa Rasulullah SAW. Setelah Rasulullah SAW wafat, diangkatlah Abu Bakar menjadi khalifah. Saat awal-awal khalifah Abu Bakar terjadi peperangan Yamamah, yaitu melawan nabi palsu namanya Musailamah al-Kadzab. Para sahabat yang ikut dalam perang ini, mereka umumnya yang penghafal Al-Quran. Banyak gugur sahabat dalam perang ini. Lalu Umar bin Khattab, Al-Quran sudah tertulis belum di masa Rasulullah SAW? Sudah tertulis belum? Sudah, cuman belum dalam bentuk dikumpulkan dalam bentuk bundel mushaf. Kalau ada orang mengatakan Al-Quran belum ditulis di masa Rasulullah SAW, itu bohong dia. Rasulullah punya penulis-penulis wahyu, sudah tertulis, tapi memang belum dikumpulkan dalam bentuk satu bundel mushaf. Nah, apa ini tujuannya Ustaz? Nanti supaya menjawab masalah ketika Utsman mengumpulkan Al-Quran, apa maksudnya Utsman mengumpulkan Al-Quran itu? Nah, ketika banyak yang meninggal di perang Yamamah, setelah selesai perang, Musailamah al-Kadzab terbunuh. Pulang sahabat ke Madinah, setelah pulang ke Madinah, Umar bin Khattab mengusulkan kepada Abu Bakar sebagai khalifah, bagaimana kalau Al-Quran dikumpulkan ya dalam satu bundel, karena takut para penghafal Al-Quran nanti semakin ada perperangan, semakin banyak yang meninggal, mati syahid. Selama masih banyak hidup penghafal Al-Quran, alangkah baiknya Al-Quran ini langsung sekarang dikumpulkan dalam satu bundel mushaf. Maka Abu Bakar pertama menolak. Bagaimana saya bisa melakukan sesuatu yang tidak dilakukan Rasulullah SAW? Ya, kehati-hatian dia. Lalu Umar menjelaskan, sungguh ini adalah hal yang baik. Lalu akhirnya Abu Bakar menerima usulan itu. Akhirnya Abu Bakar memanggil Zaid bin Thabit, karena ini adalah pencatat wahyu yang paling terkenal di masa Rasulullah SAW, ya kan? Dipanggil karena dia seorang pemuda yang cerdas, ya, dipanggil. Lalu Zaid pertama menolak, gimana saya bisa melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan Rasulullah SAW. Lalu akhirnya Zaid menerima, bahkan Zaid mengatakan, kalau seandainya dia menyuruh memerintahkanku, Abu Bakar ini menyuruhku memindahkan gunung ke tempat lain, itu mudah bagiku daripada melakukan kewajiban yang diperintahkan ini. Itu menunjukkan apa? Merasa besarnya tanggung jawab. Lalu akhirnya bagaimana? Akhirnya Abu Bakar menyuruh Umar berpidato di mimbar di Masjid Nabawi, ya, mengatakan para sahabat bahwa kita berencana mengumpulkan Al-Quran dengan satu bundel mushaf begini semuanya. Lalu bagi kalian yang punya catatan, tolong bawa ke kami, ya, tolong bawa ke kami. Kalian yang punya hafalan, dengarkan ke kami, karena tidak ditulis apa yang ditulis itu kecuali dengan dua syahid, dua saksi. Ya, karena Al-Quran yang dikumpulkan di rumah Rasulullah SAW itu ada ayat-ayat yang sudah mansuh, maka butuh sahabat yang mendengar bacaan Rasulullah yang terakhir. Karena
di masa hidupnya Rasulullah SAW mengulang baca Al-Quran, khatam Al-Quran setiap bulan Ramadan bersama Jibril. Di tahun wafatnya Rasulullah SAW, Jibril mengulang 2 kali khatam Al-Quran bersama Rasulullah SAW. Jadi ayat yang tidak mansuh adalah ayat yang dibaca 2 kali dalam bulan Ramadan terakhir itu. Nah, sahabat yang menerima riwayat inilah yang menjadi pegangan hafalan mereka. Karena berarti bila tidak lagi dibaca pada bulan Ramadan tahun wafatnya Rasulullah SAW, itu berarti ayatnya mansuh. Ya. Nah, terus dipanggillah, lalu dicatatlah Zaid bin Sabit. Masing-masing yang punya hafalan, yang masing yang punya catatan dibawa kepada Zaid bin Sabit dan Umar bin Khattab. Dibentuk sebuah tim. Ya, akhirnya ya ada sebuah ayat, saya lupa ayatnya yang persis hari ini. Ya, mereka hafal, tapi belum menemukan bentuk tertulisnya. Ya, hafal bukan berarti ada ayat yang tersembunyi, tidak. Hafal, tahu, tapi belum ada. Jadi mereka tidak menulis kecuali juga ada tulisannya, ditulis di hadapan Rasulullah SAW. Begitu tulisannya. Maka dalam Al-Quran itu berbeda, Pak. Rahmatullah, rahmah itu ada bentuk tulisannya ta marbutoh dan ta maftuha. Ta yang titik 2, ada ta yang buhul itu. Tidak mesti sama tulisannya, berbeda-beda itu. Jadi hatta penulisan Al-Quran itu dengan wahyu. Nggak bisa dirubah-rubah itu, begitu adanya yang ditulis di hadapan Rasulullah SAW. Ya, nah setelah itu terjadilah sebuah pengumpulan Al-Quran dengan teliti begitu. Ya, akhirnya siap sebuah bundal Al-Quran disimpan di rumah Abu Bakar. Tapi masing-masing sahabat, Abu Bakar tidak menyuruh sahabat apa mengkopi atau menasah atau mengulang tulisan dari sini untuk disebarkan, enggak diwajibkan oleh Abu Bakar. Hanya sebagai apa? Untuk apa? Persiapan saja, sebagai untuk disimpan. Jadi masing sahabat masih mempunyai mushaf masing-masing. Nah, lalu berlanjut pada masa Umar, berlanjut pada masa Utsman. Di masa Utsman, kerajaan apa? Kekuasaan Islam sampai masuk ke ala Eropa. Sampai Azerbaijan masuk kepada Uni Soviet. Di situ dalam menaklukkan kekuasaan di sana, yaitu pasukan Syam dan pasukan Kufah bertemu. Pasukan Syam dan Kufah bertemu, mereka kan berbeda guru qira'nya, guru ngajinya. Jadi ada Al-Quran dibaca dengan apa? 7 qiraat. Ya, maka terjadi clash. Lalu Hudzaifah yang menyaksikan itu pulang ke Madinah melaporkan ke Utsman bin Affan. Dan Utsman bin Affan pun merasa ini juga ada terasa dilihat di Madinah, di mana sebagian murid memanggakan bacaan gurunya. Akhirnya Hudzaifah mengusulkan agar disatukan bacaan Al-Quran ini sesuai yang ada ditulis di masa Abu Bakar. Diulanglah penulisan yang ditulis di masa Abu Bakar itu. Tapi di masa Abu Bakar masih terdapat di sana qiraah sab'ah. Karena Al-Quran ditujukan dari 7 dialek. Nah, tetapi di masa Utsman disatukan menjadi 1 dialek, yaitu dialek Quraisy. Ya, tapi tidak ada yang dirubah, dialek saja. Nah, berarti Utsman merubah Al-Quran? Tidak, karena dialek itu dibolehkan di awal Islam untuk memudahkan orang. Bukan harus dibaca Al-Quran dengan 7 dialek, hanya wajib dibaca dengan salah satu dialek. Setelah Islam menyebar dan orang sudah terbiasa dengan dialek Quraisy, akhirnya Utsman memilih dialek Quraisy. Kenapa? Karena Al-Quran asalnya turun dengan dialek Quraisy. Paham? Setelah itu ditulis, disatukan bacaannya, dialek yang utama dialek Quraisy. Di situ dibentuk oleh ada 4 orang sahabat, di antara Zaid bin Sabit yang ikut dalam tim yang kedua ini. Ditulis dengan ada 4, ada yang 5, ada yang mengatakan 7 apa namanya? 7 nuskha. Ya. Kalau kita itu nuskha apa bahasa Indonesianya? 7 buah, itulah. Ya, 7. Kemudian dikirim ke kota-kota Islam, ke Kufah, Mekah, Syam, ya, Basra, Mesir, dikirim. Kemudian bersama itu dikirim pula orang yang mengajarkannya. Nah, lalu Utsman meminta kepada sahabat, tolong bakar mushaf-mushaf yang lainnya. Termasuk Utsman sendiri membakar mushafnya. Yang dibakar bukan Al-Quran, mushaf.
Kenapa? Karena dalam mushaf-mushaf sahabat itu masih ada ayat-ayat yang sudah dinasah, yang sudah dihapus hukumnya atau bacaannya. Atau di dalam mushaf-mushaf sahabat itu terdapat catatan-catatan makna-makna kalimat atau tafsir atau mungkin sababun nuzul. Itu yang dibakar, enggak Al-Qur'an yang dibakar. Ya, itulah terjadi dan itu dikatakan oleh Ali. Kalau Ali semua mengakui dan itu dilakukan di hadapan para sahabat semua. Sahabat sepakat, nggak ada satupun yang menyelisih pendapat itu semua. Ijma para sahabat. Lah, kemudian Ali ketika memuji Abu Bakar, a'zamun nasi ajran fil mushaf Abu Bakar. Manusia yang paling besar pahalanya dalam masalah mushaf ini adalah Abu Bakar karena dia yang pertama mengumpulkan dalam bentuk mushaf Al-Quran itu. Kemudian dia membenarkan perbuatan Utsman. Kalau seandainya Utsman tidak melakukan, la fa'altu. Apa maksudnya dia? Kalau seandainya Utsman tidak sempat melakukan seperti apa yang dilakukan, saya akan lakukan. Itu menunjukkan apa? Ali sepakat dengan itu. Kenapa kita ungkapkan perkataan Ali, tidak perkataan sahabat yang lain? Karena untuk membantah pandangan orang Syiah Rafidhah yang menuduh para sahabat telah merubah-rubah Al-Quran. Itu sedikit sejarah bagaimana penulisan Al-Quran ini perlu kita kasih tahu masyarakat kita, karena orang-orang Syiah masuk dengan cara begini. Ya, mereka mengatakan bahwa sahabat telah menghilangkan ayat-ayat dalam memuji Ahlul Bait. Mereka telah merubah ayat-ayat tentang imamah. Bahkan orang Syiah ada kitab namanya yaitu Rabbul Arbab fi tahrik kita lupa saya awal judulnya itu, yang akhirnya fi tahrik kitab Rabbil Arbab. Fasul Khitab fi tahrik kitab Rabbil Arbab. Mereka mengatakan yaitu bagaimana Al-Quran itu telah dirubah. Di antara surat yang mereka tuduh dirubah oleh sahabat itu namanya surat imamah. Itu ada tambahan surat yang buat mereka. Mereka ada itu di dalam usul kafir disebutkan oleh mereka, kitab mereka sendiri. Nah, ini perlu kita jelaskan. Nah, ini hakikat dalam bentuk keyakinan dalam apa? Membela Al-Quran dan mengagungkan Al-Quran. Baik, itu yang kita sebutkan tadi. Mohon itu dipahami dan tolong didalami bagaimana sejatinya kita harus mengagungkan Al-Quran dengan keyakinan. Baik. Kemudian bentuk kedua dalam mengagungkan Al-Quran itu adalah mengamalkan Al-Quran dalam keseharian. Ini dalam beberapa bentuk. Pertama adalah belajar membaca Al-Quran dan mengajarkan anak-anak kita bagaimana cara membaca Al-Quran. Betapa kita sangat sedih, banyak orang yang ikut aksi tapi membaca Al-Quran tidak bisa. Sedih gak kita? Dan lebih sedih lagi betapa kita lihat masyarakat kita, kalau untuk kursus bahasa Inggris, kursus ilmu-ilmu dunia, berani bayar dengan uang yang berapa saja yang diperlukan. Tapi kalau untuk mempelajari Al-Quran, pernahkah mereka mengkursuskan anak-anaknya? Apa jawabannya, Pak? Saya nggak tahu apa jawabannya itu. Betapa kita menyedihkan, kadang-kadang ada yang baca Al-Quran memakai mikrofon besar di luar, terdengar keluar. Ya Allah, bacaan masterat hurufnya, panjang pendeknya, tanwin, nggak ada yang benar. Membuat telinga kita sakit. Jadi cara pertama dalam bentuk perbuatan kita melakukan apa? Mempelajari cara membacanya dan mengajarkan anak-anak kita cara membaca Al-Quran. Nanti jangan-jangan anak kita malah baca Al-Quran dengan langgam Jawa lagi. Itu pelecehan Al-Quran enggak itu? Jangankan Al-Quran, Pak, lagu Indonesia Raya saja kalau dinyanyikan dengan lagu keroncong pasti Bapak langsung ditangkap itu. Ya, dia anggap melecehkan lambang apa? Ya. Ini Al-Quran dimain-mainkan. Innalillahi. Pantas bangsa kita ini banyak masalah. Dan Allah memberikan azab di atas perbuatan seperti ini. Dan itu dipertontonkan kepada rakyat, perbuatan yang sangat tercela itu. Habis sudah, Pak. Kalau kita bicara masalah yang namanya
penistaan Al-Quran itu, ya Allah, itu bagaimana itu? Membaca Al-Quran dengan cara seperti itu. Lalu siapa yang berbicara tentang ini? Karena dilakukan itu di tempat yang dianggap terhormat, pelakunya tidak tersentuh hukum. Harusnya orang yang menyuruh itu tersentuh hukum, karena tidak benar dia. Gimana negara ini akan tidak banyak masalah? Al-Quran kitab Allah yang mulia diperlakukan seperti itu. Lalu lambang-lambang negara kalau sedikit aja dilecehkan akan dihukum, dituntut dan segala macamnya. Tapi kalam ilahi yang maha mulia diperlakukan seperti itu. Maka Pak, saya itu ingin membahas masalah ini agar masyarakat kita melek, kata orangnya, bagaimana sebetulnya terjadinya banyaknya penistaan Al-Quran di negara kita. Bukan hanya yang diungkapkan si kafir. Kalau si kafir itu masa biasalah, namanya orang kafir, ya memang begitulah dia. Tapi yang lebih sedih adalah orang yang mengaku sebagai umat Al-Quran tapi kerja menistakan Al-Quran. Ini yang kita yang sangat pusing, ya. Nah, baik, maka dalam bentuk perbuatan kita mengagungkan Al-Quran, pelajari bagaimana cara membacanya, bagaimana dan mengajarkan cara membaca Al-Quran pada anak-anak kita. Kedua adalah sering membaca Al-Quran. Kalau memang kita menganggap Al-Quran, tentu kita agung, kitab yang agung ini, tentu akan sering kita baca. Ada rasa cinta kita, karena kalam ilahi, kalam yang menciptakan kita, Rabb yang menciptakan kita, yang memberi kita hidayah dan petunjuk di dalamnya begitu banyak sekali. Ini aja kalau mudik, petunjuk jalan aja dibaca terus, ya kan? Takut kesasar kalau mudik, tapi nggak takut kesasar kalau sudah mati. Kan aneh kita ini, ya. Termasuk telah menghina, menista Al-Quran kalau ada orang mengajak pemimpin kafir. Orang yang mengajak itu adalah menistakan Al-Quran. Mereka takut macet di dunia, takut kebanjiran di dunia, tapi tidak pernah takut macet di akhirat kelak. Bagaimana kalau kita kebanjiran dengan keringat sendiri di padang mahsyar, yang mana dikatakan oleh Rasulullah SAW di sana? Mana lebih utama? Kebanjiran di Jakarta atau kebanjiran di akhirat sana? Macet di Jakarta atau macet di Siratal Mustaqim di sana? Mana yang mau dipilih? Terserah. Orang kalau tidak beriman, orang kalau tidak mengaku Al-Quran, dia hanya pikirannya dunia, Pak. Inilah betapa umat kita itu perlu diberi pemahaman yang benar bagaimana cara mengagungkan Al-Quran. Nah, taib. Apa tadi yang kedua? Hendaklah sering membaca Al-Quran. Minimal mau tidur 2 ayat, 1 ayat. Dengan anak kita, anak keluarga kita, dengarkan bacaan Quran anak kita. Bukan lebih banyak nonton TV, apa lebih banyak buka WA, Instagram, segala macam. Berita-berita dunia diikuti, berita-berita akhir nggak pernah dibaca. Omong-omong manusia kita dengar, kita tanggapi, tapi apa yang dikatakan Allah dalam kitabnya nggak pernah kita tanggapi, nggak pernah kita jawab panggilan Allah. Apa hakikatnya kita menghafal Al-Quran? Maka menghafal Al-Quran tidak hanya cukup dengan aksi. Betul, ya, boleh membela Al-Quran dengan, ya, cara bagaimanapun, yang penting itu disyariatkan. Tapi kadang-kadang jangan overdosis, menyebabkan kita tersalah langkah. Sesuatu yang tidak penting dipentingkan, yang lebih penting tidak kita lakukan, ya kan? Nah, taib. Apalagi? Kemudian setelah membaca, ikuti langkah berikutnya. Apa itu? Menghafal sebagian Al-Quran kalau tidak akan keseluruhannya. Ini nyanyi-nyanyi banyak yang hafal, ya kan? Apalagi lagunya salah alamat, ya, banyak yang hafal itu. Itu musibah umat kita, Pak.
Betapa anak-anak kita kecil-kecil hafal berbagai nyanyi, tapi nggak hafal surat Al-Fatihah. Goyangnya luar biasa ya, begitu sulitnya liku-liku itu hafal anak kita, tapi bagaimana gerakan sholat? Nah, ini koreksi buat kita bersama. Marilah kita mengagungkan Al-Quran, mulai dari diri kita. Kalau kita benar-benar mengagungkan Al-Quran, orang kafir itu kan gentar, Pak. Saya sering contohkan, kalau orang itu tahu bapak punya anak ya, sayang banget sama anak ini, terlalu dijaga gitu ya kan. Pasti tetangga sebelah kalau lihat anak kita atau dia beda agama pun mau nggak menyakiti anak kita, karena dia tahu kita sangat sayang, perhatian sekali. Sedikit keluar dipanggil ya kan. Bahkan tetangga pun lihat anak kita mau keluar, kita nggak tahu, pasti dikasih tahu, Pak, anak bapak ke jalan. Kalau kita mengagungkan yang sebenarnya, orang kafir itu akan gentar, Pak. Nggak berani mereka, ini jangan dimain-mainkan. Ini kitab yang mereka baca setiap saat, yang mereka tampilkan dalam perbuatan perkataan mereka. Hah? Loh, undang-undang dasarnya nggak berani dilecehkan, Pak. Apalagi Al-Quran. Nah, hakikatnya di situ. Mari kita betul-betul buktikan bahwa kita itu umat Al-Quran. Sering dibaca, bahkan berusaha menghafal. Itu yang keberapa? Yang ketiga. Yang keempat adalah menggali ilmu dan hukum yang terkandung dalam Al-Quran. Menggali ilmu dan hukum yang terkandung dalam Al-Quran. Belajar, ya. Oleh sebab itu Rasulullah mengadu kepada Allah. Wa qala Rasulu ya Rabbi inna qawmi ittakhadhu al-Qur'an mahjura. Wahai Allah, sungguhnya umatku telah menjauhi Al-Quran ini. Menjauhi Al-Quran itu ada dengan bentuk, ya, maknawi, ada dalam bentuk apa namanya, hissi. Menjauhi Al-Quran, kalau orang tidak mengamalkan Al-Quran, menjauhi Al-Quran enggak? Ya, menjauhi Al-Quran namanya. Walaupun Al-Quran ada di lemarinya gitu, Al-Quran ada dekat di saya di rumah, tapi kalau nggak diamal, nggak dibaca, itu kan menjauhi Al-Quran. Ya, kadang-kadang Al-Quran sudah berdebu, nggak pernah dipegang, ya kan? Al-Quran hanya sebagai pajangan. Kadang-kadang malah sampai dengan segala model Al-Quran ada di pajang itu, dari yang terbesar, yang kecil, terus ya kan? Mushaf macam-macam dibeli, tapi nggak pernah dibaca. Nah, itu yang keberapa? Menggali hukum, ilmu yang terkandung dalam. Yang kelima apa? Mengamalkan dan mempraktekkan ilmu-ilmu itu baik dalam hukum-hukum pribadi, keluarga maupun masyarakat, bahkan negara. Kalau bapak-bapak yang duduk di posisi-posisi yang mungkin memperjuangkan hukum Al-Quran, wajib memperjuangkan. Wajib. Bapak-bapak yang duduk di posisi yang mungkin memperjuangkan terlaksananya hukum Al-Quran, wajib memperjuangkannya. Ya. Nah, itu yang kelima. Apa tadi? Setelah mendalami ilmu hukum yang ada dalamnya, yang kelima apa? Mengamalkan, menegakkan hukum Al-Quran baik pada sifatnya pribadi, keluarga, masyarakat, bahkan negara. Ini dijamin undang-undang, Pak. Kita dijamin undang-undang menegakkan hukum Islam di Indonesia ini. Karena pesan undang-undang yang ayat 29 itu apa bunyinya? Diberi kebebasan kita untuk menjalankan agama kita, dijamin undang-undang. Nggak ada cerita itu ada penghalang-halangan. Dijamin undang-undang kita menegakkan hukum Islam di Indonesia ini. Karena yang kita menegakkan hukum Islam itu perintah dari ajaran Islam, harus kita amalkan. Dan di dalam undang-undang itu dibebaskan bagi setiap pemeluk untuk mengamalkan agamanya sesuai apa yang dipercaya masing-masing, kan? Nah, oleh sebab itu dalam sebuah tulisan saya, sikap moderat dan sikap moderat dalam menerapkan hukum syariat, itu saya kritik di situ, Pak. Kadang-kadang yang menimbulkan masalah adalah umat Islam masih dari semenjak kemerdekaan belum merdeka di negara ini. Masih aja ditekan-tekan, Pak. Kalau kita sejarah jilbab aja dilihat. Pernah nggak jilbab dilarang? Pernah nggak?
Pernah, bahkan kalau jadi pegawai nggak bisa diterima atau diberhentiin. Di sekolah dulu pernah dilarang. Alhamdulillah berubah, diterima. Tapi masih belum menyeluruh, termasuk di angkatan belum boleh ya kan. Tuh, alhamdulillah sekarang bisa. Dulu mau menerapkan tentang bank syariah, terjadi tidak penentangan? Terjadi, alhamdulillah bisa. Jadi ada poin-poin positifnya. Maka kita sebagai umat Islam, mari selalu berusaha dengan menyuarakan bagi mereka-mereka yang punya posisi di sana untuk senantiasa membuka peluang umat Islam menjalankan agamanya dengan sebebas-bebasnya, tanpa ada halangan dan hambatan. Bukan berarti umat Islam memaksakan agamanya kepada umat lain, tidak. Dan itu pun Islam pun tidak menyuruh umatnya memaksakan agamanya pada orang lain, tapi hanya mereka menuntut kebebasan mereka untuk menjalankan agamanya. Tapi memaksa orang lain masuk Islam tidak. Dan jangan pernah terbayang kalau Islam ditegakkan, hukum Islam ditegakkan akan memberi penekanan atau intimidasi umat yang lain. Tidak, dan tidak ada ajaran Islam yang menyuruh untuk mendidik umat lain. Karena Allah SWT menyatakan dalam firman-Nya, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang yang tidak melarang mengganggu agama kalian atau mengusir kalian dari negeri kalian. Tidak. Bahkan kita disuruh berbuat adil, bukan hanya kepada orang muslim. Ya, la yajrimannakum syana'anu qaumin alla ta'dilu i'dilu. Jangan menyebabkan kebencianmu sekelompok kaum membuat kamu tidak berlaku adil. Berlaku adillah. Islam tidak mengajarkan kita untuk berbohong kepada non muslim. Dalam arti contohnya apa? Kita belanja non muslim, kita belanja punya 7.000, lalu uang kita dikembalikan 4.000 dengan uang kita kasih 10.000. 1.000 yang kita ambil itu haram atau bukan? Haram. Nggak ada kita itu diajar oleh agama kita bersifat khianat, pendusta, nggak ada. Ya, justru dengan ditegakkannya untuk Islam, agama-agama lain justru akan mendapat juga nikmat rasanya. Mereka tidak akan diganggu. Nah, itulah yang dapat kita jelaskan dalam kesempatan ini. Maka kesimpulannya adalah bahwa bentuk-bentuk sikap melupakan Al-Quran itu ada berapa bentuk. Pertama, tidak mempelajari membacanya. Yang kedua, tidak membacanya. Yang ketiga, tidak mentadaburinya. Yang keempat, tidak mempelajari ilmu-ilmu yang terkandung di dalamnya. Yang terakhir, tidak mengamalkan isinya dalam kehidupan sehari-hari. Diulangi, gampang. Apa saja bentuk-bentuk ya melupakan sikap melupakan Al-Quran? Tidak mempelajari membacanya, tidak membacanya, tidak mentadaburinya. Keempat, tidak mempelajari ilmu-ilmu yang terkandung di dalamnya. Yang kelima, tidak mengamalkan isinya dalam kehidupan sehari-hari. Itulah yang dapat saya jelaskan seperti ini. Moga-moga apa yang saya jelaskan dapat saya amalkan sendiri dan juga bagi Bapak semua. Semoga juga dapat kita transfer ilmu yang telah kita dapat kepada orang lain, ya, dan berbagi kebaikan dan ilmu kepada orang lain. Semoga hukum-hukum Al-Quran, kita sebagai umat Al-Quran semakin diberi oleh Allah SWT kekuatan dalam menghadapi cobaan, dan juga semakin diberi oleh Allah kemudahan dalam mengamalkan hukum-hukum dan ajaran Al-Quran. Itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.